Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada saat ini. Yang bersuka cita boleh berikan kemuliaan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Mari bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Oh, hari ini masih dalam waktu yang sama, yaitu kita mengawali tahun 2021. Masih ada di dalam bulan Januari ini. Sudah selayaknya kita bersyukur pada Tuhan. Dan sudah sepatutnya kita menaikkan pujian ucapan syukur yang terbaik. Oh, berikan kemuliaan di tempat ini, naikkan pujian, naikkan penyembahan. Yesus Tuhan. Oh, mari bersama-sama masuk dalam hadirat-Nya. Naikkan setiap pujian, setiap penyembahan di tempat ini umat Tuhan. Yes, thank you Lord Jesus. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan buat setiap kasih Tuhan. Terima kasih buat setiap kasih-Mu Tuhan. Yes. Yes. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Yes. Puaskan sekarang kerinduanku. Bersama Tuhan nyatakan, ya Roh Kudus, Kau menuntunku. Pimpin langkahku untuk taat selalu. Bersama katakan, dengan hati nyatakan, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan siap kami umat-Mu Tuhan. Puaskan sekarang, amin, kerinduanku. Oh ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, Kau tuntun kami, Kau menuntunku. Pimpin setiap umat-Mu di tempat ini Tuhan. Pimpin langkahku untuk taat selalu. Bersama dengan dalam hati-Mu nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu. Kuasa nama-Mu Yesuslah Tuhan, Yesuslah, Yesuslah Tuhan, Yesus, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Berikan sorak-sorai tepuk tangan lebih lagi paling meriah buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Dari awal nyatakan pujian ini bersama-sama. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan kami setiap umat-Mu Tuhan. Puaskan sekarang kerinduanku, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, amin, Kau menuntunku.
nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu, bangkitkan rohmu, bangkitkan rohmu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah, Yesuslah. Bersama dengan segenap iman katakan Yesus, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Berikan tepuk tangan sorak-sorai. Yesus Tuhan, Kau Allah kami. Yesus Raja segala bangsa. Kami percaya Tuhan. Terima kasih, Kau Allah kami yang hidup Tuhan. Kau Yesus Raja segala raja. Ya Yesus Tuhan. Oh mari sembah Dia saudaraku, mari sembah Dia umat Tuhan, sebab Dia Allah yang layak, Dia Allah yang layak terima segala pujian. Oh Yesus Tuhan, kira lama-lama ya sekire, kira lama-lama ya sekire, kira lama-lama ya sekire, kira lama-lama ya sekire. Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan. Yes, thank you Jesus, thank you Lord Jesus. Kami bersyukur karena Kau Allah kami Tuhan. Sikira lapa lata kara lapa 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 ya sidi kira lapa lapa ta kara lapa 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 ya sidi. Yes. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Yes, thank you Jesus. Yesus Tuhan, ya Yesus Tuhan. Terima kasih Yesusku Tuhan. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Dengan segenap iman bersama katakan kemuliaan, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Yesus, kemuliaan bagimu di tempat. Oh, dua-dua tangan terangkat dengan segenap iman katakan kemuliaan, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu
Yesus. Naikkan Yesus hari ini bersama-sama, dua-dua tangan, katakan kemuliaan, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi. Amin, amin. Berikan sorak-sorai kemuliaan lebih lagi mengenai buat Tuhan kita. Silakan haleluya, haleluya Yesusku. Terima kasih Bapa, sungguh sebuah keajaiban, sungguh sebuah mujizat Tuhan. Kalau setiap hari Tuhan kami boleh melangkah bersama dengan Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Dan hari ini Yesus, masih dalam momen-momen di awal tahun ini kami mengucapkan syukur Tuhan. Kami berterima kasih karena Kau Allah yang hidup dalam setiap hidup umat-Mu di tempat ini. Bahkan Tuhan hari ini kami memuji-Mu, kami mau melompat bersorak-sorai menari, sebab Engkau Raja Damai. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah siap untuk memuji, menyembah Tuhan, kita bersama-sama dengan sorak-sorai katakan amin. Tiba saatnya untuk kita berkumpul, memuji dan menyembah Tuhan. Tetap bangkit berdiri bersama-sama Tuhan. Hey. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, hey, dari segenap suku dan bangsa. Oh, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan dua-dua tangan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Bertepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Yang terbaik dengan ucapan syukur, nyatakan firman Tuhan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, oh, dari segenap suku dan bangsa. Berdiri di hadapan tahta anak domba, satu suara menyatakan sing keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkata. Kami naikkan pada anak domba, pujian, pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Katakan keselamatan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian, pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkata. Kami naikkan pada anak domba, pujian, pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Katakan kemuliaan, 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 kemuliaan yang termulia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Sorak-sorak kemuliaan, haleluya, haleluya.
Tuhan yang sudah siap bangkit. Bersama-sama di tempat ini bertepuk tangan lebih lagi. Hey, amin. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Bersama nyatakan, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Katakan bangkit, bangkit gereja Tuhan sekarang. Mari maju, maju dalam kuasa Roh Kudus. Katakan kemenangan, kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan panjinya bagi kemuliaannya, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Tepuk tangan yang terbaik di tempat nama Tuhan. Katakan bangkit, bangkit gereja Tuhan sekarang. Mari maju, maju dalam kuasa Roh Kudus. Katakan kemenangan, kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan panjinya bagi kemuliaannya, maju berperang. Katakan, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Bertepuk tangan bersama-sama. Pengurapannya telah dicurahkan, dua-dua tangan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Kibarkan panji, mari kibarkan panjinya bagi kemuliaannya. Umat Tuhan maju berperang, amin. Umat pemenang, rebut bangsa-bangsa. Yang terbaik sekali lagi, pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Terima dengan iman, mari kibarkan panjinya bagi kemuliaannya, maju berperang bersama umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Bertepuk tangan di tempat ini. Dengan iman katakan, api kemuliaannya, hey, tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus yang terbaik. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya bersama.
bersama umat Tuhan. Katakan api tercurah dari surga, beritakan pada dunia yang terbaik. Bersama api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja, bersama segala raja. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Tuhan. Tempat ini bersama-sama. Kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Allah yang baik. Amin. Ada amin. Yes, dua-dua tangan terangkat. Ambil sikap doa. Yes, Jesus. Terima kasih Tuhan, kami tersungkur dalam hadirat-Mu Yesus. Bersama-sama katakan, biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu, penuhi hati kami Tuhan, memenuhi hatiku. Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang buat Tuhan kita. Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu memenuhi hatiku, Rohku sujud menyembah-Mu, biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu. Bersama Tuhan katakan, memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan-Mu, amin, turunlah memenuhi bait suci-Mu,
bait suci-Mu. Oh, bersama-sama Tuhan, nikmati hadirat Tuhan hari ini. Dua-dua tangan terangkat dalam hadirat-Nya. Bersama-sama katakan, oh bersama biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu Tuhan, memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan-Mu turun di tempat ini Tuhan. Turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, penuhi bait kami, memenuhi hatiku. Bersama Tuhan, biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Bersama-sama, biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu. Bersama Tuhan, katakan memenuhi hati kami. Oh, katakan biar awan kemuliaan, biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Bersama-sama bersikap doa, katakan biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi. Mari angkat tangan saudara. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu. mari bangkit berdiri bersama-sama. Orala basyiki arala bayara. Angkat tanganmu biar awan kemuliaan-Mu. Amin. Turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi bait-Mu. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Saudaraku, Bapak Ibu, kita sedang memasuki minggu kedua di bulan Januari tahun 2021. Dan saudaraku, hari ini adalah hari pertama saudara dan saya sedang mengikuti doa puasa selama 21 hari. Sebagai tanda kita gak mampu, sebagai tanda kita berserah, sebagai tanda kita gak bisa tanpa Tuhan. Mari angkat tangan saudara. Saya berdoa dalam doa puasa selama 21 hari ini. Umat Tuhan dimanapun saudara berada, terimalah kekuatan yang baru dari Tuhan. Terimalah hikmat yang dari Tuhan. Terimalah perlindungan sepanjang tahun ini. Tuhan akan menuntun saudara, Tuhan akan menyertai saudara. Ada tiang api, ada tiang awan yang menuntun menyertai perjalanan hidup kita, keluarga kita, kesehatan kita,
dijaga, dilindungi, dipagari oleh Tuhan. Angkat tangan saudara. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan. Angkat tangan saudara tinggi-tinggi. Ora laba shekya laba shekaya laba ya laba. Hena kara laba shekataku. Mari, biarlah roh saudara menyala-nyala. Mari, biarlah rohmu menyala-nyala. Tahun 2021 adalah tahun kemuliaan Tuhan. Adalah tahun perbuatan besar Tuhan. Tahun kedahsyatan, tahun keluar biasa. Oh, mari semua menyembah, semua menyembah, semua menyembah. Mari bangun manusia roh saudara. Selama 2 puasa, selama 21 hari ini. Mari bangun manusia roh saudara, bangun hati kita, bangun hubungan kita dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tangan saudara. Tuhan, dalam doa puasa kami selama 21 hari ini, pegang tangan kami, pegang tangan umat-Mu Tuhan. Agar dalam doa puasa ini kami minta arahan Tuhan, kami minta nasihat Tuhan. Yesus. Kami terima perlindungan yang dari Tuhan. Amin. Kami percaya Tuhan, tidak ada satupun umat-Mu yang sakit. Ya Yesus. Tidak ada satupun umat-Mu yang kelaparan. Yes. Tidak ada satupun umat-Mu Tuhan yang tersesat. Semua umat-Mu dijagai Tuhan, Ya, dipagari, dilindungi, disembuhkan, Ya. dibebaskan. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu, urapi seluruh umat-Mu. Yes. Terima kasih bagimu pujian, hormat, kemuliaan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita berkata, amin, 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 amin. Tepuk tangan yang kuat yang dahsyat pada kita. Haleluya, haleluya. Ya, saudaraku, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya menyambut Bapak Ibu yang sedang, haleluya, mengikuti doa puasa selama 21 hari, mulai dari hari ini tanggal 10 sampai dengan tanggal 31 Januari. Bersama-sama gereja Tuhan mencari wajah Tuhan. Karena doa puasa bukan pilihan, tapi doa puasa adalah kewajiban bagi orang Kristen, bagi orang percaya. Saya ulangi, doa puasa bukanlah pilihan, tapi doa puasa adalah kewajiban bagi orang yang percaya kepada nama Yesus Kristus. Saudaraku, dalam Alkitab, dalam Injil Matius pasal yang ke-6, ada 3 hal yang wajib yang harusnya orang Kristen lakukan. Yang pertama adalah memberi sedekah. Saudaraku, memberi sedekah bukan ajaran yang lain. Memberi sedekah adalah ajaran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau Anda menjadi orang yang lebih baik daripada orang dimanapun. Anda menjadi orang yang lebih baik. Bahkan Yesus memberikan teladan dalam Kisah Para Rasul. Alkitab berkata bagaimana Yesus tiap-tiap hari Yesus berbuat baik. Yesus berbuat kebajikan, menolong banyak orang. Saudaraku gereja Tuhan, tidak ada yang lebih baik dari Yesus di dunia ini. Harusnya orang Kristen, tidak akan ada orang yang bisa mengalahkan orang Kristen dalam hal kebaikan. Maka gereja Tuhan, memberi sedekah bukan pilihan. Memberikan sedekah adalah kewajiban bagi orang Kristen, orang percaya. Kemudian hal yang kedua adalah berdoa. Alkitab berkata, masuklah ke dalam kamarmu, kuncilah kamarmu dan berdoalah di sana. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi itu akan memberikan kepadamu. Saudaraku gereja Tuhan, saya sudah pernah khotbahkan ini. Ada 3 hal yang tersembunyi yang seharusnya Anda lakukan. Yang pertama adalah engkau harus memberi sedekah dengan tersembunyi. Artinya apa yang diberikan tangan kananmu tidak perlu diketahui oleh tangan kirimu. Hal yang kedua adalah, saudaraku bicara doa, Alkitab berkata, masuklah ke dalam kamarmu, kuncilah kamarmu dan berdoalah kepada Bapamu di tempat yang tersembunyi. Dan Yesus melakukan itu. Alkitab berkata pagi-pagi benar, waktu orang masih tertidur, Yesus mengambil keputusan dalam Injil Markus pasal yang pertama, bagaimana Yesus berdoa seorang diri. Saudaraku umat yang diberkati Tuhan. Dan hal yang ketiga, hal yang tersembunyi yang kita lakukan adalah berpuasa.
maka saudara yang berpuasa, maka Bapamu yang di sorga yang melihat yang tersembunyi itu akan membalaskannya kepadamu. Maka dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 16, Matius 6 ayat 16, saya percaya Bapak Ibu Saudaraku, saudara yang mengikuti doa puasa 21 hari ini, engkau akan diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Engkau akan melihat hidup yang luar biasa, hidup yang dahsyat dan luar biasa. Tahun 2021 adalah tahun kemuliaan Tuhan, tahun di mana Anda dan saya mengalami perbuatan-perbuatan hebat, perbuatan-perbuatan dahsyat dan luar biasa. Saudaraku gereja Tuhan, firman Allah berlaku di segala musim. Saudaraku, firman itu berlaku di segala musim, di segala situasi, termasuk di masa-masa krisis. Firman itu akan mengubah segalanya. Saudaraku umat yang diberkati Tuhan, Matius 6 ayat 16 baca. Haleluya. Matius 6 ayat 16. Matius 6 ayat 16. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu. Alkitab berkata janganlah muram mukamu. Seperti orang munafik. Seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya. Supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Saudaraku gereja Tuhan, tatkala Anda puasa ada upah. Masalahnya banyak orang sudah menerima upahnya karena dia melakukan puasa untuk dilihat orang lain, untuk diperhatikan orang lain. Tapi Yesus mengajarkan, kalau engkau berpuasa, minyakilah kepalamu, jangan muram wajahmu, karena ada upah bukan dari manusia, dari Bapamu yang melihat yang tersembunyi itu membalaskannya kepadamu. Lanjutkan terus, haleluya. Tetapi apabila engkau berpuasa, Alkitab berkata apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu. Gereja Tuhan, minyakilah kepalamu. Dan cucilah mukamu. Supaya jangan dilihat oleh orang. Bahwa engkau sedang berpuasa. Melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Dilihat hanya oleh Bapamu yang di sorga. Saudaraku gereja Tuhan, ada hal yang luar biasa. Waktu saya menyampaikan tentang doa puasa 21 hari, saya menerima banyak WA bahwa banyak orang akan bergabung dari berbagai kota-kota, pulau-pulau dan bangsa-bangsa dalam doa puasa 21 hari ini. Yang membuat hati saya, saudaraku, sedih adalah ada beberapa WA yang saya terima. Pak Pendeta, saya sudah sekian tahun jadi orang Kristen, saya belum pernah berpuasa. Tapi setelah mendengarkan khotbah ini, saya ingin berpuasa. Saudaraku Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, berpuasa bukan pilihan. Berpuasa adalah kewajiban bagi orang Kristen. Dan Yesus sendiri sebelum memulai pelayanannya yang besar, sebelum dia membangkitkan Lazarus yang mati 4 hari, sebelum Yesus, saudaraku, menyembuhkan 10 orang kusta, sebelum dia membangkitkan pemuda di Nain yang mati itu, sebelum dia mengubah air menjadi anggur di Kana, Alkitab berkata bagaimana Roh Allah membawa Yesus berdoa berpuasa selama 40 hari 40 malam. Saudaraku, Anda boleh lihat Alkitab sudah dalam Injil, haleluya, dalam Injil Matius pasal yang keempat ayat yang kedua. Yesus memberi teladan bagi kita. Dia memberi teladan dalam hal memberi sedekah, dalam hal berbuat baik. Yesus memberi teladan dalam hal berdoa. Dan jangan lupa Yesus juga memberikan teladan dalam hal berpuasa. Matius 4 ayat yang kedua. Matius 4 ayat 2. Amin. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam. Akhirnya laparlah Tuhan Yesus. Saudaraku, Anda akan melihat bagaimana Musa 40 hari 40 malam dia berpuasa. Bagaimana Esther berpuasa 3 hari 3 malam. Bagaimana orang-orang yang bersama dengan Esther, ada Mordekai, berpuasa 3 hari 3 malam. Bagaimana Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, mereka berpuasa. Bagaimana Raja Daud, Alkitab berkata kesukaannya adalah berpuasa. Bagaimana Paulus, Alkitab berkata hari-harinya adalah berpuasa. Anda lihat gereja-gereja para rasul, mereka, gaya hidup mereka adalah doa dan puasa, doa dan puasa, doa dan puasa.
Maka tidak heran Alkitab mencatat bahwa rasul-rasul gereja mula-mula mereka dipenuhi oleh kuasa Allah. Mereka berjalan dalam kekudusan yang dahsyat dan luar biasa. Saudaraku gereja Tuhan, tidak ada kekudusan tanpa engkau melatih dirimu dalam doa dan puasa. Tapi waktu engkau berdoa dan berpuasa, engkau akan berjalan dalam kekudusan. Engkau akan berjalan dalam kebenaran. Engkau akan memenuhi hari-harimu dengan keintiman persekutuan yang indah dengan Tuhan. Saudaraku umat yang diberkati Tuhan, betapa pentingnya saya dan saudara untuk hari-hari ini memasuki tahun 2021, untuk kita merendahkan diri di hadapan Tuhan sebagai tanda kita gak mampu tanpa Tuhan, kita gak sanggup tanpa Tuhan. Maka gereja Tuhan, selamat datang dalam doa puasa di hari pertama tanggal 10 ini. Dalam doa puasa selama 21 hari, saya percaya akan ada banyak breakthrough, akan ada banyak terobosan dalam hidup saudara dengan dahsyat dan luar biasa. Saudaraku umat yang diberkati Tuhan, ada 4 berkat, ada 4 terobosan yang saudara akan terima waktu saudara dengan hati yang bersungguh mengikuti doa puasa 21 hari ini. Yang pertama dalam Esra 8:21, Esra pasal 8 ayat 21. Saudaraku gereja Tuhan, Anda membutuhkan jalan yang aman sepanjang tahun 2021 ini. Saya membutuhkan perlindungan yang aman, sebab saya tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2021 ini. Saudaraku, siapa yang menyangka kalau tahun 2020 tiba-tiba ada COVID-19? Tidak seorang pun yang tahu, termasuk gereja. Kita juga gak tahu tahun 2021 apa yang akan terjadi. Tapi dengarkan ini, angkat tangan saudara. Waktu engkau doa dan puasa, Tuhan akan memberikan proteksi ilahi. Jalan-jalanmu akan penuh keamanan. Jalan-jalan saudara akan penuh perlindungan Tuhan. Maka Esra 8 ayat 21. Ezra 8 ayat 21. Amin. Kemudian di sana di tepi sungai Ahawa itu, di tepi sungai Ahawa itu, aku memaklumkan puasa. Esra memaklumkan puasa, supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami, supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami, dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami. Dan Esra berkata, supaya dalam perjalanan kami memohon jalan yang aman bersama dengan Tuhan, bagi anak-anak kami, bagi anak-anak kami, dan segala harta benda kami, dan segala harta benda kami. Saudaraku, Bapak Ibu, Esra tidak gampang, tidak mudah baginya, karena Esra sedang bersama dengan orang-orang yang pulang dari Babel. Saudaraku, jarak dari Babel ke Yerusalem bukanlah jarak yang dekat. Bagaimana mereka berjalan, dan mereka tahu banyak musuh yang mereka harus lalui. Itu sebabnya Esra berkata, marilah kita berdoa dan berpuasa, memohon supaya Tuhan memberikan kita jalan yang aman sepanjang perjalanan kita. Lanjutkan terus Bu Belinda, haleluya. Wow. Dalam Esra 8 ayat 21. Esra 8 ayat 22. Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Esra berkata, aku malu meminta kepada raja untuk meminta kuda dan pasukan yang lain mengawal kami. Terus lanjutkan. Sebab kami telah berkata kepada raja demikian. Sebab Esra telah bersaksi kepada Raja Babel. Tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka. Tangan Allah kami, tangan Tuhan kami, angkat tangan saudara, tangan Tuhan kami melindungi setiap orang yang percaya kepadanya, yang berharap kepadanya. Lanjutkan terus. Tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Sebaliknya ada murka, ada kuasa murka bagi mereka yang meninggalkan Dia. Lanjutkan terus. Jadi berpuasalah kami. Alkitab berkata, Esra berkata, jadi berpuasalah kami. Dan memohonkan hal itu kepada Allah. Dan memohonkan hal itu kepada Allah. Dan Allah mengabulkan permohonan kami. Dan Allah mengabulkan permohonan kami. Mari angkat tangan saudara gereja Tuhan. Mari doa dalam berbahasa roh. Saudaraku, dalam doa puasa 21 hari ini, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Biarlah saudara memohon belas kasihan Tuhan. Ada jalan yang aman
Sehingga harta milikmu, anak-anakmu, keluargamu dijauhkan dari segala malapetaka, dijauhkan dari segala sakit penyakit, dijauhkan dari segala kegagalan. Ada jalan-jalan yang aman, ada jalan-jalan yang aman, ada jalan-jalan yang aman. Esra berkata, karena aku sudah bersaksi kepada Raja bahwa tangan Tuhan kami, melindungi setiap orang yang berlindung kepadanya, melindungi setiap orang yang berlindung kepadanya, melindungi setiap orang yang berlindung kepadanya, melindungi setiap orang, melindungi setiap orang yang berlindung kepadanya. Angkat tangan gereja Tuhan, saudaraku dengarkan ini. Waktu engkau sedang berdoa berpuasa, Allah mengabulkan doamu. Allah memberi perlindungan, memberi proteksi ilahi atas kesehatanmu, atas anak-anakmu, atas pernikahanmu, sehingga iblis kegelapan tidak bisa mencamah saudara. Saudaraku umat yang diberkati Tuhan, berkat yang pertama waktu Anda doa puasa, Tuhan memberikan Anda jalan yang aman. Katakan haleluya. Yang kedua, saudaraku lihat Alkitab saudara, Tuhan akan memberikan saudara akal budi dan pengertian. Tuhan akan memberikan saudara hikmat, akal budi, pengertian dan kepandaian. Lihat Alkitab saudara dalam Daniel 9 ayat 21. Maka dalam doa puasa 21 hari ini, saudaraku saya percaya Tuhan akan memberikan saudara hikmat. Yakobus berkata, jika ada di antara kamu yang kekurangan hikmat, baiklah engkau meminta kepada Tuhan. Saya percaya dalam doa puasa ini, mintalah hikmat dari Tuhan. Karena Anda membutuhkan hikmat dalam berbisnis, dalam melayani. Di masa-masa seperti hari ini, yang orang cari adalah hikmat, ide-ide yang baru, ide-ide yang cemerlang, ide-ide yang dahsyat dan luar biasa. Saya percaya saudaraku, hidupmu tidak stagnan, pelayananmu tidak biasa-biasa, tetapi pelayanan saudara, bisnis saudara, karir saudara terus bergerak, terus bergerak, terus bergerak, terus bergerak dengan dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Daniel 9 ayat 21. Daniel 9 ayat 21. Daniel 9 ayat 21. Sementara aku berbicara dalam doa, Daniel berkata, sementara aku berbicara dalam doa, terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel. Alkitab berkata, terbanglah malaikat Gabriel kepada Daniel. Dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu itu. Dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu, artinya ini bukan pengalaman pertama. Artinya bahwa Daniel sudah terbiasa dengan angel ministry. Ada pelayanan malaikat Tuhan yang menolong dia. Saudaraku gereja Tuhan, angkat tangan saudara. Engkau harus percaya, ada malaikat Tuhan, ada malaikat-malaikat Tuhan, ada malaikat Tuhan, ada angel ministry, 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 ada malaikat Tuhan yang menolong saudara, menyertai saudara sepanjang tahun 2021 dalam bisnis saudara, dalam pelayanan saudara. Ada malaikat Tuhan yang dikirimkannya menolong saudara. Lanjutkan terus, haleluya, haleluya. Pada waktu persembahan korban petang hari. Pada waktu persembahan korban petang hari. Lalu ia mengajari aku dan berbicara dengan aku. Lalu malaikat itu mengajari aku dan berbicara kepadaku. Daniel, sekarang aku datang untuk memberi akal budi kepadamu untuk mengerti. Daniel, sekarang aku memberikan akal budi kepadamu supaya engkau mengerti. Lanjutkan terus. Ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, ketika engkau mulai berdoa, berpuasa, menyampaikan permohonan, keluarlah suatu firman. Maka aku datang untuk memberitahukannya kepadamu. Sebab engkau sangat dikasihi. Bapak Ibu dengarkan ini. Waktu engkau doa dan puasa, Alkitab berkata engkau sangat dikasihi. Kenapa? Karena engkau tidak mengarahkan hatimu kepada perkara-perkara jasmani, bukan kepada perkara-perkara materi, bukan kepada perkara-perkara lahiriah. Saudaraku gereja Tuhan, tatkala engkau mengambil komitmen untuk berpuasa, firman Allah berkata, Anda dan saya engkau sangat dikasihi, Anda dan saya engkau sangat dikasihi, Anda dan saya engkau sangat dikasihi. Kenapa? Karena memang dari awal Tuhan itu mau dikunjungi, Tuhan itu mau dijumpai, Tuhan itu mau setiap kita mendekat. Maka kita berkata, mendekatlah kepadaku, maka aku akan mendekat kepadamu. Mendekatlah kepadaku. Umat yang diberkati Tuhan, Tuhan mau di hari-hari ini
Anda dan saya, engkau mengarahkan hatimu bukan kepada perkara-perkara jasmani, bukan kepada perkara-perkara duniawi, tapi engkau mengarahkan hatimu hanya kepada Yesus Tuhan Juru Selamat kita. Alkitab berkata, malaikat itu mengajari Daniel, memberikan hikmat, memberikan akal budi dan pengertian kepada Daniel. Maka genaplah kata Amsal. Amsal berkata, lihat Alkitab saudara, Amsal 3:13. Amsal 3:13. Saya berdoa Bapak Ibu, saya percaya sekalipun Anda anak-anak muda, anak-anak muda yang mendengarkan khotbah ini, di tahun 2021, sekalipun engkau masih muda, Tuhan akan memberkati engkau dengan dahsyat dan luar biasa. Tuhan akan memberikan engkau posisi-posisi yang strategis, tempat-tempat yang luar biasa. Tali pengukur akan jatuh bagimu di tanah-tanah yang gemuk, di tanah-tanah yang subur, di tanah-tanah yang permai. Engkau akan berdiri di depan raja-raja, di depan orang-orang besar, di depan orang-orang luar biasa. Engkau akan berdiri. Haleluya, haleluya. Amsal 3:13. Amsal 3 ayat 13. Amsal 3:13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat. Orang yang memperoleh kepandaian. Orang yang memperoleh kepandaian. Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak. Karena keuntungan orang berhikmat dan keuntungan orang yang memperoleh kepandaian melebihi perak. Dan hasilnya melebihi emas. Dan hasilnya melebihi emas. Saudaraku umat yang diberkati Tuhan, waktu Anda doa puasa, saya percaya Tuhan berikan engkau kepandaian. Alkitab berkata tatkala Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego menetapkan untuk mereka berpuasa, firman Allah berkata Tuhan memberikan kepandaian kepada Sadrak, Mesak, Abednego 10 kali lebih pintar, 10 kali lebih bijaksana, 10 kali lebih berpengertian daripada orang-orang yang ada pada zamannya. Katakan haleluya. Katakan amin. Maka gereja Tuhan dengarkan ini, dosa membuat Anda semakin bodoh. Tapi saudaraku, kekudusan, pertobatan, keintiman membuat Anda semakin lebih bijaksana, lebih bijaksana, lebih bijaksana, dan lebih bijaksana. Berkat yang kedua, Tuhan akan memberikan saudara hikmat, akal budi, pengertian, dan kepandaian. Alkitab berkata malaikat mendatangi Daniel dan memberikan akal budi dan pengertian, sehingga Daniel mengerti apa yang akan terjadi hari-hari ke depan, termasuk kepada bangsa Israel. Dan saudara tahu, kitab Daniel adalah kitab yang terkenal dengan kitab nubuatan tentang akhir zaman. Sesuatu yang saudaraku belum terjadi, tapi Tuhan berikan kepada orang yang merendahkan diri dan mencari wajah Tuhan. Angkat tangan saudara, saya percaya Tuhan akan memberikan saudara pewahyuan, Tuhan akan memberikan saudara pengertian, Tuhan akan memberikan saudara hikmat dan kepandaian. Engkau akan diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Yang kedua, yang ketiga, lihat Alkitab saudaraku dalam Hakim-Hakim pasal 20 ayat 26 sampai 28. Saudaraku, judulnya adalah kemenangan atau peperangan Israel melawan Benjamin. Hakim-Hakim 20. Saudaraku, ada satu cerita yang luar biasa, bagaimana Israel dalam 2 hari mengalami kekalahan. Kekalahan yang pertama mereka tewas 22.000 orang. Kekalahan yang kedua mereka tewas 18.000. Artinya dalam 2 hari orang Israel mereka kalah, mereka tewas 40.000 orang. Tapi dengarkan, melalui doa dan puasa Tuhan pulihkan, Tuhan berkati dengan dahsyat dan luar biasa. Lihat Alkitab saudara dalam Hakim-Hakim 20 ayat 26, baca. Hakim-Hakim 20 ayat 26. Hakim-Hakim 20 ayat 26. Kemudian pergilah semua orang Israel. Kemudian pergilah semua orang Israel, yakni seluruh bangsa itu, lalu sampai di Betel. Lalu sampai di Betel terus. Di sana mereka tinggal menangis di hadapan Tuhan. Menangislah mereka di hadapan Tuhan. Berpuasa sampai senja pada hari itu. Mereka berpuasa sampai senja pada hari itu. Dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Lanjutkan terus. Dan orang-orang Israel bertanya kepada Tuhan. Orang Israel bertanya kepada Tuhan. Pada waktu itu ada di sana tabut perjanjian Allah. Terus lanjutkan. Dan Pinehas bin Eleazar bin Harun menjadi imam Allah pada waktu itu. Terus. Kata mereka. Haruskah kami maju sekali lagi untuk berperang melawan Bani Benjamin? Haruskah kami maju sekali lagi untuk
berperang melawan Bani Benjamin. Saudara kami itu. Atau haruskah kami hentikan itu? Jawab Tuhan. Majulah. Sebab besok aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Langsung ayat 35. Ayat 35 Hakim-Hakim 20 ayat 35. Amin. Tuhan membuat suku Benjamin terpukul kalah oleh orang Israel. Dan pada hari itu orang-orang Israel memusnahkan dari antara suku Benjamin. Amin. 25.100 orang. 25.100 orang. Semuanya orang-orang yang bersenjatakan pedang. Saudaraku umat yang diberkati Tuhan. Sebelumnya Israel kalah. Tapi waktu mereka doa puasa, tiba-tiba Tuhan memberikan kemenangan yang dahsyat dan luar biasa. Coba lihat Hakim-Hakim 20 tadi, ayat 21. Saudaraku mereka kalah. Kalahnya bukan sedikit, yang tewas 22.000 orang. Hakim-Hakim 20 ayat 21. Hakim-Hakim 20 ayat 21. Amin. Juga Bani Benjamin maju menyerang dari Gibea. Amin. Dan menggugurkan ke bumi 22.000 orang dari antara orang Israel pada hari itu. Saudaraku gereja Tuhan, bukan 1.000, bukan 10.000, 22.000 orang. Itu bukan kekalahan yang kecil, itu kekalahan yang sangat besar. Kemudian lanjutkan, perhatikan baik-baik ayat 25. Hakim-Hakim 20 ayat 25. Amin. Maka pada hari kedua itu majulah suku Benjamin dari Gibea menyerbu mereka. Terus. Dan digugurkannya pula ke bumi 18.000 orang di antara orang-orang Israel. Saudara Bapak Ibu perhatikan. Sebelumnya mereka kalah, mati 25.000, tewas 22.000. Yang kedua tewas 18.000. Artinya dalam 2 hari orang Israel kalah 40.000 orang, tewas 40.000 orang. Itu sebabnya mereka menangis, mereka berdoa dan minta belas kasihan Tuhan. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Lewat doa puasa, Tuhan memberi kemenangan. Tuhan memberi kemenangan. Tuhan memberi kemenangan. Tuhan memberikan kemenangan. Banyak orang bilang berkata, Pak, saya kenapa banyak gagal? Sederhana, kamu cari Tuhan. Saya percaya, angkat tangan saudara, dalam doa puasa 21 hari ini akan ada kemenangan demi kemenangan, akan ada kemenangan demi kemenangan. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Haleluya. Ambil kunci G. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Angkat tangan saudara. Haleluya, haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan. Dan lebih lagi, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Tepuk tangan yang kuat yang dahsyat buat lagi. Yang keempat, yang terakhir, duka cita saudara akan berubah menjadi sukacita. Masa-masa perkabungan saudara sudah berakhir. Tahun 2021, dengarkan gereja Tuhan, duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Masa-masa perkabungan saudara akan berakhir dengan masa-masa sukacita dan gembira. Haleluya. Ester pasal 4 ayat 16, lihatlah kitab saudara. Saya berdoa gereja Tuhan saudaraku diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Ester pasal 4 ayat 16. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Ester 4 ayat 16. Amin. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan. Haleluya. Dan berpuasalah untuk aku. Amin. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Amin. Baik waktu malam, baik waktu siang. Yes. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Amin.
Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Lanjutkan terus. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Ulangi lagi sekali lagi, haleluya. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan. Amin. Dan berpuasalah untuk aku. Yes. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Amin. Baik waktu malam, baik waktu siang. Yes. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Amin. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Amin. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Lanjutkan terus. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Lanjutkan ayat selanjutnya. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Haleluya. Saudaraku, Bapak Ibu, kalau saudara pelajari kitab Ester, ada satu yang tidak dapat diubah. Apa itu? Bahwa saudaraku sudah ditetapkan satu hari di mana seluruh orang Yahudi harus dibinasakan. Karena ada Haman yang saudaraku merancangkan yang jahat supaya seluruh orang Yahudi harus dibinasakan. Tapi dengarkan gereja Tuhan, waktu Ester doa puasa 3 hari 3 malam, tidak makan tidak minum, saudaraku, kedahsyatan terjadi. Anda boleh melihat dalam Ester pasal 9 ayat 22 bagaimana Tuhan memberikan kemenangan. Sampai kemenangan ini saudaraku dirayakan besar-besaran, dirayakan dengan dahsyat dan luar biasa, yang harusnya orang Yahudi mengalami kebinasaan. Awalnya mereka mengalami ketakutan, tetapi pertolongan Tuhan turun, campur tangan Tuhan turun, sehingga yang harusnya hari itu adalah hari kematian, tapi hari itu menjadi berubah menjadi hari sukacita yang dahsyat dan luar biasa. Maka Ester 9 ayat 22, baca haleluya. Ester 9 ayat 22. Amin. Karena pada hari-hari itulah orang Yahudi mendapat keamanan terhadap musuhnya. Orang Yahudi mendapat keamanan terhadap musuh-musuhnya. Dan dalam bulan itulah duka cita mereka berubah menjadi sukacita. Duka cita mereka berubah menjadi sukacita. Dan hari perkabungan menjadi hari gembira. Hari perkabungan mereka menjadi hari gembira. Dan supaya menjadikan hari-hari itu hari perjamuan dan sukacita. Hari perjamuan dan sukacita. Dan hari untuk antar mengantar makanan. Hari untuk antar mengantar makanan. Dan untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Dan untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Saudaraku gereja Tuhan, berapa banyak saudara akan mengalami bahwa tahun 2021 engkau akan diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa, sehingga engkau akan memberikan sedekah, engkau akan membagi-bagikan kepada orang miskin. Kenapa? Karena hari-hari perkabunganmu sudah berakhir. Karena saudaraku, Alkitab berkata bagaimana duka cita mereka berubah menjadi sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya percaya Bapak Ibu diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Haleluya, haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Mari terima, ku terima kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang, mari angkat tangan saudara. Oh ralabaya 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 ralabaya, sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari angkat tangan saudara. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya berdoa Roh Kudus memberikan saudara hikmat, Roh Kudus memberikan saudara kekuatan, sehingga hari demi hari, minggu demi minggu, saudara akan mengalami, menerima kemenangan yang dari Tuhan.
Mari angkat roti tinggi-tinggi, demikianlah Yesus mengambil roti, memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini peringatan akan aku. Apakah saudara percaya roti di tanganmu adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Saudara makan dengan iman dan pengucapan syukur. Haleluya, amin. Amin, 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 haleluya. Mari angkat cawan tinggi-tinggi, demikian Tuhan Yesus mengambil cawan dan berkata, inilah darahku diperbuat bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya cawan di tangan saudara adalah persekutuan dengan darah Yesus? Engkau yang percaya, mari minum dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Haleluya. Mari angkat tangan saudara. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ingin selalu, amin, bersekutu dengan, menikmati hadiratmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dalam doa puasa selama 21 hari ini juga, Bapak Ibu, biarlah saudara membawa persembahan saudara yang terbaik kepada Tuhan. Saya bacakan saudara ke gereja Tuhan dalam Nehemia 10 ayat 35. Lagi pula setiap tahun kami akan membawa ke rumah Tuhan hasil yang pertama dari tanah kami dan buah sulung segala pohon. Saya bacakan sekali lagi pula setiap tahun kami akan membawa ke rumah Tuhan hasil pertama dari tanah kami dan buah sulung segala pohon. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, sadari apapun yang ada pada kita datangnya dari Tuhan. Maka di awal tahun saudaraku bawa persembahan saudara, bukan persembahan yang biasa. Mari bawa persembahan saudara yang sulung, yang terbaik bagi Tuhan. Saya percaya saudara diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan berkati umat-Mu yang membawa persembahan yang terbaik, persembahan sulung mereka di awal tahun ini. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati setiap pekerjaan umat-Mu berlimpah-limpah. Tuhan berkati pabrik mereka, usaha mereka, bisnis mereka, pekerjaan mereka, ladang mereka, usaha mereka diberkati berlimpah-limpah untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama kita berkata amin, amin, amin. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, gereja menyediakan ada nomor rekening dan barcode bagi Bapak Ibu yang mau menabur. Silakan menabur dengan sukacita. Saya percaya Bapak Ibu diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Saudaraku Bapak Ibu, dalam doa puasa selama 21 hari ini, ada banyak orang bertanya kepada saya, Pak Pendeta, bagaimana teknisnya? Saudaraku, sederhana. Saudaraku, mari ikuti doa puasa ini dengan hati yang haus, hati yang lapar akan Tuhan. Katakan amin. Saudaraku, fokus kita adalah doa, pujian, penyembahan, dan banyak membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Dan Yesaya 55 berkata, pecahkan rotimu. Saudaraku, roti yang harusnya kamu makan dalam doa puasa 21 hari ini, Anda banyak memecahkan roti. Artinya saudara Anda banyak menabur, berbagi kepada banyak orang dalam doa puasa ini. Saya percaya saudara diberkati Tuhan. Katakan amin. Saudaraku, dalam doa puasa selama 21 hari ini, saya mengajak jemaat saudaraku untuk saudaraku tidak makan malam. Jadi saudaraku mungkin jam 5 atau jam 6 sore Anda sudah berhenti, Anda sudah berpuasa. Dan saudaraku Bapak Ibu, Anda buka besok paginya. Dan saudaraku selama 21 hari saudaraku boleh mengikuti doa puasa ini. Haleluya, hanya dengan minum air mineral. Haleluya, tidak ada gula, tidak ada susu. Saudara ikuti, katakan haleluya. Dan saudaraku dan saudara banyak makan sayur dan buah selama 21 hari. Saya percaya kesehatan saudara akan diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa.
tentu tidak ada daging, tidak ada ikan, hanya makan roti, hanya makan sayur-sayuran dan buah-buahan. Katakan haleluya. Haleluya. Kemudian juga saya percaya Anda banyak minum air mineral. Haleluya. Katakan amin. Dan saya percaya saudaraku diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Amin. Intinya saudaraku jangan takut. Yes. Saya mengajak saudara sungguh-sungguh dalam 2 puasa 21 hari ini. Maka 4 berkat ini akan mengalir kepada saudara. Yang pertama, saudaraku, Tuhan memberikan saudara jalan-jalan yang aman. Amen. Yang kedua, saudara akan mengalami, saudaraku, menerima hikmat, akal budi, pengertian dari Tuhan. Yang ketiga, saudara akan mengalami kemenangan yang luar biasa. Dan yang keempat, duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari katakan saudara. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, amin. Daerahku. Mari gereja Tuhan, angkat tangan saudara. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa umatmu Tuhan. Tidak menimpa. Sekali lagi aku. Dengan iman, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari angkat tangan saudara, pulang terimalah berkat Tuhan. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Amin. Memberikan engkau kasih karunia. Amin. Terimalah berkat Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati berkata amin. Amin, amin. Shalom. Selamat berpuasa. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Nyatakan